Halo teman-teman, selamat datang di mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai proses pengambilan keputusan inovasi. Jadi, video ini memiliki sasaran yaitu mahasiswa semester 3 program studi teknologi pendidikan. Teman-teman tahu nggak sih kenapa kalian harus mempelajari materi ini? Jadi, materi ini akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana individu maupun organisasi untuk memutuskan apakah mereka akan mengadopsi sebuah inovasi atau tidak. Sebelum masuk ke materinya, berikut ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus teman-teman simak terlebih dahulu ya. Next, di sini ada topik pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud proses pengambilan keputusan inovasi? Proses pengambilan keputusan inovasi adalah proses di mana seseorang melewati serangkaian langkah mulai dari mengenal inovasi, mempertimbangkannya, sampai akhirnya memutuskan apakah nanti akan mengadopsi, menolak, atau mungkin membatalkan keputusannya di kemudian hari. Berikut ada 5 tahapan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Oke teman-teman, kita masuk ke tahap yang pertama. Tahap pertama adalah tahap pengetahuan atau knowledge. Tahap pengetahuan adalah tahapan di mana akhirnya seseorang menyadari adanya suatu inovasi. Perhatikan orang di atas. Orang tersebut mempertanyakan sebuah inovasi yang tidak ia ketahui sebelumnya. Inovasi tersebut berupa aplikasi yang bernama Duolingo. Nah, proses yang terjadi di tahap ini, yang pertama, individu tersebut akan mencari tahu terlebih dahulu mengenai aplikasi Duolingo tadi. Kemudian, ia akan mencoba memahami bagaimana cara kerja dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, individu tersebut akan mengalis pengetahuan berupa selective exposure yang dimana individu akan lebih tertarik pada pemahaman atau informasi yang sesuai dengan minatnya. Yang kedua, ada yang namanya selective perception, di mana ini individu akan menafsirkan informasi berdasarkan pengalamannya. Selain itu, ada juga 3 tipe pengetahuan mengenai inovasi. Yang pertama ada software information, yang kedua ada how to knowledge, dan yang ketiga ada principle knowledge. Kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap persuasi atau persuasion. Tahap persuasi adalah tahap di mana seseorang membentuk sikap menyukai atau tidak menyukai inovasi. Oke, jadi pada tahap persuasi ini biasanya lebih melibatkan feeling atau perasaan. Individu biasanya terlibat langsung secara psikologis. Kemudian, individu tersebut juga akan lebih aktif dalam mencari informasi tambahan mengenai inovasi. Lalu pada tahap ini yang paling penting adalah selective perception. Selain itu ada juga yang namanya preventive innovation, di mana ide baru yang diadopsi individu untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa depan. Kita masuk ke tahap yang ketiga, pengambilan keputusan atau decision. Tahap pengambilan keputusan adalah tahapan di mana individu akan memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Jika individu menolak inovasi, maka ada 2 jenis penolakan. Yang pertama ada active rejection, dan yang kedua ada passive rejection. Perlu teman-teman ingat, jika
Jika inovasi yang bisa dicoba lebih dulu, itu adalah inovasi yang lebih mudah diadopsi oleh individu maupun organisasi. Tahap keempat, implementasi atau implementation. Tahap implementasi adalah tahapan di mana individu akhirnya memutuskan untuk mengadopsi inovasi. Di sini, inovasi mulai dipraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hal yang penting di tahap implementasi ini adalah kalau inovasinya semakin lama itu semakin terasa biasa dan jadi bagian dari kebiasaan harian, biasanya identitas dari inovasi itu menghilang. Contohnya, kalian ingat gak kalau internet dulu merupakan salah satu inovasi terbesar yang bahkan mengubah kehidupan manusia saat ini. Namun sekarang, inovasi terasa biasa karena sudah kita gunakan di kehidupan kita sehari-hari. Ada juga yang namanya fenomena reinvention, di mana individu atau pengguna itu mengubah atau memodifikasi inovasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, inovasi tidak selalu dipakai persis seperti yang awalnya dirancang. Teman-teman, kalian perlu ketahui bahwa ada juga di mana terkadang individu atau organisasi itu menggunakan dan mengadopsi inovasi karena meniru dan melihat apa yang sudah dilakukan orang lain. Kita masuk ke tahap kelima, yaitu tahap konfirmasi atau confirmation. Tahap konfirmasi adalah tahapan di mana seseorang mencari keyakinan terhadap keputusan yang telah diambilnya. Pada tahap konfirmasi biasanya muncul perasaan tidak yakin atau disonans. Perasaan tidak yakin ini muncul dalam berbagai tahap loh, mulai dari tahap pengetahuan sampai tahap konfirmasi. Biasanya, jika keraguan seseorang dalam menggunakan inovasi itu semakin kuat, maka semakin kuat juga keputusannya untuk menghentikan inovasi. Menghentikan inovasi itu ada dua, yaitu penggantian atau replacement dan kekecewaan atau disenchantment. Jadi, pengambilan keputusan inovasi itu bukan hanya soal menerima atau menolak ide baru, tapi melalui serangkaian tahap yang saling berkaitan, mulai dari pengetahuan sampai tahap konfirmasi. Bahkan setelah inovasi diadopsi, masih ada kemungkinan seseorang atau organisasi itu merasa ragu atau bahkan menggunakan penghentian inovasi dengan alasan menemukan inovasi yang lebih baik atau mengalami kekecewaan. Teman-teman, sehabis slide berikut ini akan ada beberapa kuis yang harus teman-teman kerjakan ya.
Terima kasih sudah mengerjakan soal kuisnya ya teman-teman. Jadi kalian dapat skor berapa nih? Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.